Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Divya Melania Eliza Putri dengan NIM M1C12008. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fitrah beragama bagi manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama, Alvindra Ramadhani Nugraha, Fairuza Firly Rizkia, Fajrin Sukma, Ika Indri Rahmayanti, dan Luki Jeffriyo. Adapun dosen pengampunya adalah Ibu Eva Iriani SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu fitrah. Nah, di sini fitrah dalam bahasa Arab yang artinya menciptakan. Artinya semua manusia itu terlahir sudah memiliki fitrah. Nah, seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahwa Fatirus samawati wal ard, artinya pencipta langit dan bumi. Fitrah, adapun fitrah menurut banyak pakar itu fitrah berarti artinya suci. Fitrah juga berarti Islam, tauhid yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, murni, dan kecenderungan manusia untuk menerima dan berbuat kebenaran, serta al-gharizah dan potensi dasar untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ketetapan atas manusia baik kebahagiaan maupun kesengsaraan. Manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam terdapat konsep bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam hal ini berarti bayi dilahirkan dalam keadaan yang suci, tidak memiliki dosa apapun seperti kertas putih. Seseorang yang akan kembali kepada fitrahnya mempunyai makna. Ia mencari kesucian dan keyakinannya yang asli sebagaimana pada saat ia dilahirkan. Ini terdapat dalam hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah yang meriwayatkan dalam lafaz yang artinya bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Nah, makna hadis tersebut artinya manusia itu difitrahkan memiliki sifat dan pembawaannya itu dari sejak lahir dengan kuat itu di dalam Islam. Tetapi tentu harus ada pembelajaran Islam dengan perbuatan ataupun tindakan. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuknya orang yang akan mengajarinya jalan petunjuk menuju kebenaran sehingga dia siap untuk berbuat kebaikan. Nah, beragama pun merupakan fitrah bagi manusia. Karena apa? Agama dan manusia merupakan dua sisi mata yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia hidup memerlukan agama sebagai tempat mencari ketenangan dan ketentraman serta keriduan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama hadir untuk menjadi petunjuk bagi setiap umat manusia. Nah, demikian halnya dengan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa fitrah yang dimaksud adalah fitrah berislam. Fitrah dengan Islam, karena dengan fitrah itulah manusia diciptakan. Telah ditegaskan pula bahwa jin dan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana disebutkan Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Karena melihat dua fakta itu, pertama, adanya garizatut tadayyun, artinya naluri beragama pada diri setiap manusia sehingga ia bisa merasakan dirinya lemah dan rapuh. Ia membutuhkan zat yang maha agung yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Karenanya manusia membutuhkan agama yang menuntun dirinya melakukan penyembahan terhadap Tuhannya yang benar. Kedua, dengan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia itu mampu memastikan adanya Tuhan, pencipta alam semesta dan yang memiliki alam semesta ini. Sebab keberadaan alam semesta yang lemah, terbatas, serba kurang dan saling membutuhkan pasti merupakan makhluk. Hal itu memastikan adanya Khalik yang menciptakannya, ialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kebutuhan manusia pada agama
selain didorong oleh garizatut tadayyun, juga oleh kesimpulan akal. Nah, adapun berikut ini saya akan membahas tentang faktor manusia keluar dari fitrah. Apa sih faktor manusia keluar dari fitrah? Nah, adapun yang menjadikan manusia itu keluar dari fitrahnya adalah lingkungan atau pendidikan yang tidak membentuk dan memelihara dirinya tersebut dari fitrah. Jadi timbullah pertimpangan antara fitrah yang disebabkan dua faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pertama, faktor internal. Di dalam diri manusia terdapat berbagai macam tenaga yang mendorong atau pendorong yang menyebabkan terwujudnya kemauan mencapai tujuan yang baik ataupun kemauan yang mencapaikan tujuan yang tidak baik pula, yang dapat memaksakan manusia untuk mewujudkan aktivitas dan tindakan. Dengan tindakan itu manusia tercapai tujuan tersebut agar penghidupan dan atau kehidupan dapat stabil sesuai dengan yang dikehendaki. Kedua, faktor eksternal. Nah, ketika manusia dilahirkan sama sekali tidak mengerti apa-apa, akan tetapi lama-kelamaan panca inderanya mulai melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing. Maka ketika itu mulailah dunia luar dari berbagai peristiwa ataupun keadaan yang terjadi di lingkungannya mempengaruhi dirinya. Nah, dari uraian kami tadi dapat kami simpulkan itu ialah manusia mempunyai dua sifat, yaitu manusia sebagai makhluk jasmani dan sebagai makhluk rohani. Nah, secara fitrahnya manusia dilahirkan dengan sifat-sifat yang baik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang dianugerahkan akal dan punya kebebasan memilih. Lantaran itu membezakan antara yang baik dan buruk. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.